Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sucipto Dwi Tanta, dosen tetap program studi Sarjana Terapan Keperawatan, jurusan Keperawatan, Poltekkes Kemenkes Palangkaraya. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya pada bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah keperawatan gawat darurat. Mata kuliah keperawatan gawat darurat memiliki kode WTSTR 2.12 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini diselenggarakan pada semester 4 program studi Sarjana Terapan Keperawatan dan bertujuan membekali mahasiswa dengan kemampuan berpikir kritis, pengambil keputusan klinis cepat, serta penerapan asuhan keperawatan berbasis evidence-based. Mata kuliah ini mencakup 4 capaian pembelajaran CPMK. Fokus pembelajaran meliputi pengkajian cepat ABCDE, penanganan masalah airway, breathing, circulation, hingga tindakan bantuan hidup dasar atau BHD, serta penanganan kondisi kegawat daruratan multiorgan. Struktur dan topik mata kuliah. Yang pertama, konsep dasar gawat darurat 4 pertemuan, penanganan masalah primary survei 3 pertemuan, penanganan masalah kegawat daruratan sehari-hari 6 pertemuan, dan evidence-based practice 1 kali pertemuan. Pembelajaran menerapkan pendekatan outcome-based education atau OBE berbasis student center learning atau SCL melalui metode case-based learning atau CBL dan demonstrasi. Evaluasi dilakukan secara terstruktur, mencakup ranah pengetahuan 50%, keterampilan klinis 45%, dan sikap profesional 5%. Hari ini, saya akan menampilkan cuplikan proses pengajaran bersama saya dan mahasiswa di kelas, teori pertemuan ke-6 mengenai konsep bantuan hidup dasar. Pada pertemuan ini, mahasiswa akan dikenalkan dengan prinsip penanganan bantuan hidup dasar. Selamat menyaksikan. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi, Pak. Ya, baik teman-teman semua, sebelum kita masuk kepada materi, Bapak akan menyampaikan sebuah video, ya, jadi nanti silahkan teman-teman dilihat videonya atau disimak dengan baik. Cardiac arrest is the leading cause of death in the United States. And while it may not be that common on the pitch, it's an emergency you should be prepared for. This training may be the difference in saving the life of one of your players, teammates, coach, or referee. Hey, D, you okay? You okay, coach? D, you okay? Can you hear me? Adam, call 911. D, Nate, go get the AED. D, roll you over. D. Hello? We're at Olympic Park. My teammate just collapsed, and we're performing CPR. Okay, thank you. Kevin, come here. Put your hands right there in the center of his chest. Push hard and fast, 100 beats per minute. Call for medical assistance. Remove clothing from patient's chest to expose bare skin. Go, begin again. Pull Go. green tab to Keep going, hard and remove fast. pads. Peel pads from liner. Apply pads to patient's bare chest as shown in picture. Press pads firmly to patient's bare skin. Assessing heart rhythm. Do not touch the patient. Stand clear of patient. Shock advised. Ya, baik. Dari video yang sudah ditampilkan tadi, ya teman-teman sudah melihat, ya itu adalah bagian dari prosedur BHD. Nah, kira-kira, ya menurut pendapat teman-teman, ya kenapa kita harus segera melakukan bantuan hidup dasar
selama kurang lebih 4 sampai dengan 6 menit pertama. Ya, silakan ada yang ingin menjawab. Pasien akan mengalami kerusakan otak jika tidak segera mendapatkan oksigen lebih dari 4 sampai 6 menit. Ya, baik, benar sekali tadi yang disampaikan. Ya, jadi kenapa kita harus memberikan pertolongan 4 sampai dengan 6 menit pertama? Karena itu adalah bagian dari rantai kehidupan. Nah, sekarang akan Bapak jelaskan apa itu rantai kehidupan. Nah, rantai kehidupan itu dibagi menjadi 6 tahapan. Ya, tahapan pertama adalah bagaimana cara kita mengenali pasien, mengidentifikasi apakah pasien ini mengalami henti napas atau henti jantung. Ketika kita sudah tahu ya gejalanya, maka dilanjutkan dengan yang namanya yang kedua, high quality CPR. Nah, apa itu high quality CPR? High quality CPR itu adalah bagaimana cara kita melakukan kompresi dada yang berkualitas, sehingga output yang dihasilkan itu pasiennya bisa kembali bernapas ataupun bisa kembali berdenyut jantungnya. Ya. Nah, di sini kan kita lihat yang pertama tadi, pastikan kita mengenali tanda dan gejala awal dari pasien yang mengalami henti napas atau henti jantung. Ya, apa yang kita lakukan pada rantai ini? Yang pertama adalah kita identifikasi, ada tidak? Kita lihat apakah dadanya mengembang naik turun. Kemudian juga jangan lupa kita raba nadi pasien, ada tidak? Ya, jika tidak ada nadi, tidak ada nafas, maka teman-teman lanjutkan untuk mengaktifasi kode ataupun layanan gawat darurat. Teman-teman bisa telepon ambulan di 118. Ya, setelah teman-teman menelpon ambulan, maka dilanjutkan dengan high quality CPR. Ada 4 kriteria yang teman-teman harus lakukan ketika melakukan high quality CPR. Ya, yang pertama itu adalah bagaimana kecepatannya. Standar AHA yang terbaru tahun 2025, ya, kecepatan itu rata-rata 100 sampai dengan 120 kali per menit. Kemudian yang kedua, ya, kedalaman. Pada pasien dewasa, kedalaman kita melakukan kompresi dada itu kurang lebih 5 sampai dengan 6 cm. Kemudian, ya, aspek yang ketiga adalah recoil atau dinding dada itu kembali penuh. Ya, jadi ketika teman-teman sudah selesai melakukan kompresi, sekali kompresi harus kembali dulu dinding dadanya, baru boleh dikompresi lagi. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah minimalkan interupsi dan ventilasi yang berlebihan. Jangan sampai ada jeda, ya, terutama pada melakukan kompresi dada pada pasien itu yang hanya single hands only atau hanya satu orang, itu tidak boleh dijeda. Jadi harus lanjut terus selama berapa lama? Selama 2 menit. Itu yang harus teman-teman lakukan dalam melakukan high quality CPR. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, jika tidak ada, ya, kita akan bagi kasus, teman-teman. Ya, jadi silakan kita akan bagi kasus kelompok kecil. Jadi nanti teman-teman menganalisis kasus ini, kira-kira apa yang harus kita lakukan pertama kali dan bagaimana urutan dalam melakukan pertolongan pertama pada pasien. Ya, oke, silakan boleh membentuk kelompok kecil-kecil ya. Di sini kita ada 20 orang, jadi nanti kita bagi menjadi 4 kelompok. Silakan, satu kelompok berarti berisi 5 orang. Baik, sudah terbentuk ya kelompoknya ya? Oke, baik. Nah, di kasus 2 ini, ya, mau diperhatikan dulu. Jadi di kasus 2 ini ada seorang laki-laki berusia 58 tahun, tiba-tiba terjatuh di area lobi di gedung perkantoran. Ya, menurut saksi, ya, beberapa menit sebelumnya pasien itu mengeluh nyeri dada yang menjalar ke lengan kiri kemudian mendadak kehilangan kesadaran. Kemudian saat petugas kesehatan tiba di lokasi, pasien sudah ditemukan tidak sadarkan diri, tidak merespon dipanggil maupun dirangsang nyeri, ya, dan pasiennya tampak agonal breathing atau mengap-ngap pasiennya. Nah,
Nah, dari kasus ini silakan teman-teman diskusi. Ya, Bapak minta dulu dari kelompok 2. Ya. Apakah nafas agonal breathing itu masuk dalam kategori nafas yang normal atau tidak? Tidak, Pak, karena agonal breathing adalah tanda henti jantung. Nah, jadi harus dianggap tidak bernapas dan segera mulai kompresi dada. Ya, baik, luar biasa, bagus sekali jawabannya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi agonal breathing itu adalah masuk dalam kategori napas yang tidak normal sehingga harus segera dilakukan pertolongan pertama, yaitu adalah melakukan kompresi dada. Nah, baik, tadi sudah dijelaskan singkat ya terkait dengan kasus. Silakan boleh teman-teman melanjutkan untuk diskusi. Ya, tentukan tindakan apa yang pertama kali harus dilakukan. Baik, waktu sudah habis. Bapak minta perwakilan salah satu dari kelompok untuk menjelaskan tadi terkait dengan tindakan apa yang harus dilakukan pada pasien di kasus 2. Silakan. Hasil diskusi dari kelompok kami yaitu yang pertama, amankan lingkungan, yang kedua, cek respon pasien. Dikarenakan pasien mengalami agonal breathing, kita langsung melakukan aktivasi sistem emergency dan melakukan kompresi dada 30:2. Ya, luar biasa dari kelompok 1. Tadi betul ya, jadi sampaikan bahwa memang agonal breathing itu adalah kondisi tanda gejala dari pasien yang mengalami henti jantung. Ya, sehingga penanganannya harus tepat ya. Jadi yang pertama tadi pastikan kita ngecek respon pasien, amankan dulu pasiennya, kemudian baru aktivasi kode kegawatan, kemudian dilanjutkan dengan melakukan kompresi dada 30:2. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, baik. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, ya, teman-teman harus ingat, pada prinsipnya teman-teman harus ingat tadi adalah rantai kehidupan atau chain of survival. Yang pertama apa? Pastikan kita mengidentifikasi pasien dan segera aktivasi kode kegawat daruratan. Kemudian yang kedua yang paling penting adalah melakukan high quality CPR. Nah, ini ya. Jadi teman-teman kalau kita lihat jadi algoritmanya seperti ini, pastikan yang pertama cek dulu keamanan, kesadaran. Kemudian yang kedua adalah panggil bantuan, gunakan HP, cek napas dan cek nadi. Kemudian yang ketiga, lakukan RJP dan AED. Ya, segera lakukan kompresi dada, pasang AED jika tersedia dan ikuti instruksi yang diberikan oleh AED. Ya, baik. Jadi untuk melihat pemahaman teman-teman terkait dengan materi hari ini, silakan teman-teman boleh scan QR code berikut. Ya, ada 10 soal, silakan teman-teman kerjakan. Nanti selama waktunya kurang lebih 10 menit. Oke, silakan boleh dikeluarkan HP-nya. Silakan di-scan untuk barcode yang ada di depan. Ya, jika sudah, silakan dikerjakan. Waktunya kurang lebih 10 menit. Ya, baik. Jadi untuk materi kita sudah selesai. Ya, Bapak minta perwakilan dari salah satu mahasiswa untuk bisa menyimpulkan ya apa materi yang kita dapatkan pada hari ini. Baik, kesimpulannya adalah apabila menemukan seseorang yang mengalami henti jantung atau henti napas, langkah pertama adalah segera mengidentifikasi kondisi korban dengan memastikan lokasi aman, lalu memeriksa respon atau kesadaran, serta menilai ada atau tidaknya pernapasan normal. Jika kondisi korban dicurigai mengalami henti jantung atau henti napas, selanjutnya lakukan high quality CPR dan segera hubungi layanan bantuan medis agar peluang keselamatan korban dapat meningkat. Ya, baik. Tadi sudah disimpulkan oleh teman-teman ya. Jadi kesimpulan hari ini adalah kita sudah belajar terkait dengan konsep dasar dari bantuan hidup dasar. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita masuk di laboratorium. Ya, jadi untuk minggu depan kita akan belajar bagaimana melakukan high quality CPR atau kompresi dada yang berkualitas.
Silakan teman-teman setelah ini baca lagi modulnya ya untuk modul terkait dengan bantuan hidup dasar. Ya, silakan teman-teman persiapkan ya terutama untuk SIPEN untuk menyiapkan alat-alat di laboratorium di minggu depan. Baik, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Kita akhiri, selamat pagi dan salam sehat untuk teman-teman semua. Demikianlah pemaparan RPS dan proses pengajaran teori pada mata kuliah keperawatan gawat darurat. Semoga memberikan gambaran komprehensif mengenai unjuk performa pengajaran saya. Terima kasih kepada tim asesor sertifikasi dosen tahun 2026 dan juga terima kasih kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Palangkaraya, Ketua Jurusan Keperawatan, Kaprodi Sarjana Terapan Keperawatan, kolega dosen, dan mahasiswa yang terlibat dalam proses pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.